Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6146. Tuan Yi Tianen dari Sekte Tujuh Malam, saya telah bertemu dengan Tuan Serigala. Pria tua berambut dan beralis putih itu, dengan senyum ramah di wajahnya, melipat tangannya dan tersenyum pada Lin Bai. Lin Bai terkejut sejenak, lalu melirik Yi Gu dengan ekspresi agak heran, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun dia menduga bahwa keluarga Yi Gu seharusnya termasuk keluarga besar di wilayah Sekte Tujuh Malam, dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Yi Gu sebenarnya adalah Sekte Tujuh Malam. Dia pikir keluarga Yi Gu setara dengan 5 keluarga dan 7 sekte di negara Chu. Melihat mata Lin Bai yang terkejut, Yi Gu tersenyum tanpa perasaan. Ini, Yi Jinyun. Yi Tianen dari Sekte Tujuh Malam menunjuk ke wanita muda di sampingnya dan memperkenalkan, itu adalah saudara perempuan Yi Gu, murid inti Sekte Tujuh Malam saya. Gadis kecil telah bertemu dengan Tuan Serigala. Yi Jinyun tersenyum, sebenarnya, Tuan Serigala dan saya sudah bertemu. Apakah kita sudah bertemu? Lin Bai bertanya dengan bingung. Yi Jinyun tersenyum tipis, pertama-tama melirik Yi Gu dengan mata indahnya, lalu berkata perlahan, muridku pada dasarnya keras kepala, dan dia sebenarnya ingin datang ke wilayah negara Chu untuk mencari obat bagi kakeknya. Sekte mengetahui niatnya, bagaimana kau bisa tenang? Membiarkannya pergi sendirian. Jadi ketika Yi Gu tiba di Tian Suizong, aku sudah sampai di Tian Suizong. Hanya saja aku tidak bergabung dengan Sekte Tian Suizong, tetapi malah hanyut di perahu datar di Lautan Cermin. Yi Jinyun berkata perlahan. Begitulah jadinya, Lin Bai tiba-tiba menyadari, dan tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia berkata, ketika kalian para senior tiba di ibu kota kekaisaran, seharusnya aku datang berkunjung pertama kali, tetapi aku tidak menyangka bisa bertemu setelah menunda sampai sekarang. Mohon datang menemuiku. Maafkan aku. Yi Tianen, tetua Sekte Tujuh Malam, berkata sambil tersenyum, haha, Tuan Serigala sangat sibuk akhir-akhir ini, dan kita semua tahu itu. Petik 2. Ayo, duduk dulu dan bicara pelan-pelan. Para tetua Sekte Tujuh Malam memanggil Lin Bai untuk duduk. Semua orang duduk satu persatu, dan Yi Gu duduk di kursi dekat Lin Bai. Dia berbisik kepada Lin Bai, kakak Lin, bukankah adikku cantik? Lin Bai terkejut sejenak, dan berkata, wanita tidak membiarkan alis mereka turun, mereka heroik di antara para wanita. Sejujurnya, dia adalah adikku yang keenam. Yi Gu berkata sambil tersenyum, aku masih punya 5 adik perempuan yang secantik adikku yang keenam. Mata Lin Bai melebar. Dia tidak menyangka Yi Gu memiliki begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan. Saat ini, Lin Bai juga agak mengerti mengapa Yi Gu begitu dihargai oleh Sekte Tujuh Malam. Ganxing melahirkan 6 anak perempuan sebelum ia dilahirkan sebagai seorang pria bernama Yi Gu. Tak heran jika ia begitu menyayanginya dalam segala hal. Apakah kau menyukainya? Kata Yi Gu sambil menyeringai, jika kau menyukainya, aku akan memperkenalkannya padamu. Lin Bai mengerutkan kening bingung, dan bertanya, kakak Yi, apa maksudmu? Yi Gu mengerutkan bibir dan berkata, jamuan ini awalnya diatur untukmu dan kakakku yang keenam. Para tetua keluargaku ingin mempertemukanmu dan kakakku yang keenam. Jika kau tidak menyukai gadis tomboy seperti kakakku yang keenam, aku bisa memperkenalkan kakakku yang kedua padamu. Kakakku yang kedua selembut air, dan kau pasti akan menyukainya. Lin Bai memutar matanya tanpa berkata-kata. Sekte Ilahi berani merasakan Tujuh Malam yang punya ide ini. Tak heran Yi Gu terlihat begitu pendiam dan canggung ketika datang mengundang Lin Bai ke jamuan makan. Lin Bai berbisik kepada Yi Gu, kakak Yi, tidakkah kau tahu bahwa aku akhir-akhir ini merasa terganggu oleh hal-hal ini? Apakah kau masih di sini untuk membuat masalah untukku? Aku tahu, aku tahu. Yi Gu berkata sambil tersenyum, tapi sejak zaman dahulu, kecantikan pantas untuk para pahlawan. Keenam saudariku memiliki mata yang lebih tinggi dari puncak, dan karakter biasa tidak bisa melihat mereka di mata mereka. Mungkin hanya kakak Lin yang bisa menaklukkan mereka. Lin Bai menatap Yi Gu dengan aneh, kenapa aku terdengar seperti kau benar-benar ingin menikahi saudarimu? Tentu saja, Yi Gu berkata dengan gembira, nikahkan mereka, agar aku tidak perlu mengajari mereka di sekte setiap hari. Yang terpenting adalah, ekspresi Yi Gu semakin bersemangat, jika mereka menikahi kakak Lin juga bisa mendukungku ketika mereka menindasku di masa depan. Lin Bai menjadi tertarik, kau sepertinya sedang di rumah, apakah kau tidak baik-baik saja? Yi Gu tiba-tiba mengerutkan kening, hei, keenam saudariku, kecuali saudari keduaku yang tidak memukulku, kelima saudari lainnya sangat kejam padaku. Lin Bai menggelengkan kepalanya, dan melirik Yi Gu dengan simpati. Dilihat dari cara pandangnya pada Yi Jinyun barusan,
terlihat jelas bahwa ia sangat takut pada Yi Jinyun dari lubuk hatinya sehingga ia bahkan tidak menatap langsung Yi Jinyun. 3 gelas anggur, 5 jenis makanan. Lin Bai duduk di jamuan makan, mengobrol dengan para senior dan murid-murid unggulan dari wilayah Sekte Tujuh Malam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat bulan berada di tengah langit, hari sudah larut. Yi Tianen, tetua Sekte Tujuh Malam, sudah mabuk dan tertawa terbahak-bahak. Teman kecil Lin Bai, kita bertemu hari ini, sudah larut sekali. Lin Bai berkata sambil tersenyum, suatu kehormatan besar bagi saya, seorang junior, untuk mengenal para senior Sekte Tujuh Malam dan berkomunikasi dengan murid-murid unggul Sekte Tujuh Malam. Hahaha, Yi Tianen tertawa dan memandang langit di luar jendela, sudah larut, kalau begitu saya pamit dulu. Selain itu, Yi Tianen menatap Yi Jinyun yang berada di sampingnya dan berkata, Jinyun, ini pertama kalinya aku datang ke ibu kota kekaisaran. Aku sudah lama mendengar bahwa ibu kota kekaisaran ramai dan sibuk siang dan malam. Aku benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Tapi kita tidak punya kenalan di ibu kota kekaisaran, dan kita tidak tahu tempat-tempat hiburan. Aku tidak tahu apakah Tuan Serigala punya waktu untuk mengajak Yi Jinyun jalan-jalan. Itu tidak terlalu mudah. Lin Bai merasa sedikit getir di hatinya. Tadi malam ketika dia mengajak Jiang Xuansu keluar, Nona Shen Xian langsung membunuhnya. Untungnya, Zhao Yuxi menggunakan trik cerdas untuk menyelamatkan Lin Bai, jika tidak Lin Bai mungkin benar-benar tidak bisa makan dan berjalan pergi. Selain itu, Zhao Yuxi juga telah memperingatkan Lin Bai. Meskipun perjanjian pernikahannya dengan Nona Shen Xian adalah rencana Kaisar Chu untuk memperlambat pasukan, dia tetaplah calon bibi dari kediaman Pangeran Hong di permukaan. Jadi Zhao Yuxi berharap Lin Bai akan menjaga posisinya dan tidak membuat terlalu banyak keributan, yang akan mempermalukan keluarga kerajaan dan kediaman Pangeran Hong. Jika Lin Bai dan Yi Jinyun berenang bersama lagi malam ini, jika kabar itu menyebar, pasti akan terjadi pertumpahan darah lagi. Yang terpenting adalah, Yi Jinyun masih mewakili wilayah Sekte Tujuh Malam. Melihat Lin Bai tidak menjawab, Yi Jinyun tersenyum mengerti, karena Tuan Serigala tidak bisa hadir malam ini, kita bisa membuat janji di hari lain. Lin Bai menghela napas lega, dan berkata kepada Yi Jinyun, ulang tahun Kaisar Chu akan segera tiba, dan ada banyak hal sepele yang harus saya kerjakan. Mengapa tidak menunggu sampai akhir ulang tahun Kaisar Chu, lalu saya akan mengajak Nona Yi Jinyun untuk bersenang-senang di ibu kota kekaisaran. Atau, saya telah mengatur beberapa murid Sekte Tiansui untuk menemani saya, dan mereka juga sangat familiar dengan ibu kota kekaisaran. Yi Jinyun tersenyum tenang, tidak perlu, seperti yang dikatakan Lord Wolf, mari kita berkumpul lagi setelah ulang tahun Kaisar Chu selesai. Lebih baik seperti ini. Lin Bai mengangguk, kalau begitu, saya pamit dulu. Lin Bai dan para pendekar Sekte Tujuh Malam meninggalkan gedung abadi dan kembali ke wisma masing-masing. Yi Gu awalnya ingin mengikuti Lin Bai kembali ke Sekte Tiansui, tetapi Yi Jinyun menatapnya dengan tatapan membunuh, dan Yi Gu sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya, menundukkan kepala, dan mengikuti Yi Jinyun ke wisma Sekte Tujuh Malam. 6147. Tuan Yi Tianen dari Sekte Tujuh Malam, saya telah bertemu dengan Tuan Serigala. Pria tua berambut dan beralis putih itu, dengan senyum ramah di wajahnya, melipat tangannya dan tersenyum pada Lin Bai. Lin Bai terkejut sejenak, lalu melirik Yi Gu dengan ekspresi agak heran, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun dia menduga bahwa keluarga Yi Gu seharusnya termasuk keluarga besar di wilayah Sekte Tujuh Malam, dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Yi Gu sebenarnya adalah Sekte Tujuh Malam. Dia pikir keluarga Yi Gu setara dengan 5 keluarga dan 7 sekte di negara Chu. Melihat mata Lin Bai yang terkejut, Yi Gu tersenyum tanpa perasaan. Ini, Yi Jinyun. Yi Tianen dari Sekte Tujuh Malam menunjuk ke wanita muda di sampingnya dan memperkenalkan, itu adalah saudara perempuan Yi Gu, murid inti Sekte Tujuh Malam saya. Gadis kecil telah bertemu dengan Tuan Serigala. Yi Jinyun tersenyum, sebenarnya, Tuan Serigala dan saya sudah bertemu. Apakah kita sudah bertemu? Lin Bai bertanya dengan bingung. Yi Jinyun tersenyum tipis, pertama-tama melirik Yi Gu dengan mata indahnya, lalu berkata perlahan, muridku pada dasarnya keras kepala, dan dia sebenarnya ingin datang ke wilayah negara Chu untuk mencari obat bagi kakeknya. Sekte mengetahui niatnya, bagaimana kau bisa yakin dia akan pergi sendirian? Jadi ketika Yi Gu tiba di Tiansuizong, aku sudah sampai di Tiansuizong. Hanya saja aku tidak bergabung dengan Sekte Tiansuizong, tetapi malah hanyut di perahu datar di Lautan Cermin. Yi Jinyun berkata perlahan. Jadi, Lin Bai tiba-tiba menyadari, dan tidak melanjutkan bertanya,
tetapi berkata, seharusnya aku datang mengunjungimu segera setelah kau tiba di ibu kota kekaisaran, tetapi aku tidak menyangka akan terlambat sampai sekarang. Mohon maafkan aku, para senior. Yi Tianen, tetua Sekte Tujuh Malam, berkata sambil tersenyum, haha, Tuan Serigala sangat sibuk akhir-akhir ini, dan kita semua tahu itu. Ayo, duduk dulu dan bicara pelan-pelan. Para tetua Sekte Tujuh Malam memanggil Lin Bai untuk duduk. Semua orang duduk satu persatu, dan Yi Gu duduk di kursi dekat Lin Bai. Dia berbisik kepada Lin Bai, Kakak Lin, bukankah adikku cantik sekali? Lin Bai terkejut sejenak, dan berkata, wanita tidak membiarkan alisnya hilang, mereka heroik di antara para wanita. Sejujurnya, dia adalah adikku yang keenam. Yi Gu berkata sambil tersenyum, aku masih punya 5 adik perempuan yang secantik adikku yang keenam. Mata Lin Bai melebar. Dia tidak menyangka Yi Gu memiliki begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan. Pada saat ini, Lin Bai juga agak mengerti mengapa Yi Gu begitu dihargai oleh Sekte Tujuh Malam. Ganxing melahirkan 6 anak perempuan sebelum ia lahir dari seorang pria bernama Yi Gu. Tak heran jika ia sangat menyayanginya dalam segala hal. Kau suka, kata Yi Gu sambil menyeringai, jika kau suka, aku akan memperkenalkannya padamu. Lin Bai mengerutkan kening bingung, dan bertanya, Kakak Yi, apa maksudmu? Yi Gu mengerutkan bibir dan berkata, jamuan ini awalnya diatur untukmu dan kakakku yang keenam. Para tetua keluargaku ingin mempertemukanmu dan kakakku yang keenam. Jika kau tidak suka gadis tomboy seperti kakakku yang keenam, aku bisa memperkenalkan kakakku yang kedua padamu. Kakakku yang kedua selembut air, dan kau pasti akan menyukainya. Lin Bai memutar matanya tanpa berkata-kata. Sekte Ilahi berani merasakan Tujuh Malam yang punya ide ini. Pantas saja Yi Gu terlihat begitu pendiam dan canggung ketika datang mengundang Lin Bai ke jamuan makan. Lin Bai berbisik kepada Yi Gu, Kakak Yi, tidakkah kau tahu bahwa aku akhir-akhir ini merasa terganggu oleh hal-hal ini? Apakah kau masih di sini untuk membuat masalah untukku? Aku tahu. Yi Gu berkata sambil tersenyum, tapi sejak zaman dahulu, kecantikan pantas untuk para pahlawan. Keenam saudariku memiliki mata yang lebih tinggi dari puncak, dan karakter biasa tidak bisa melihat mereka di mata mereka. Mungkin hanya kakak Lin yang bisa menaklukkan mereka. Lin Bai menatap Yi Gu dengan aneh, kenapa aku terdengar seperti kau benar-benar ingin menikahi saudarimu? Tentu saja, Yi Gu berkata dengan gembira, nikahkan mereka, agar aku tidak perlu mengajari mereka di sekte setiap hari. Yang terpenting adalah, ekspresi Yi Gu semakin bersemangat, jika mereka menikahi kakak Lin juga bisa mendukungku ketika mereka menindasku di masa depan. Lin Bai menjadi tertarik, kau sepertinya sedang di rumah, apakah kau tidak baik-baik saja? Yi Gu tiba-tiba mengerutkan kening, hei, keenam saudariku, kecuali saudari keduaku yang tidak memukulku, kelima saudari lainnya sangat kejam padaku. Lin Bai menggelengkan kepalanya, dan melirik Yi Gu dengan simpati. Dilihat dari cara pandangnya pada Yi Jinyun barusan, terlihat jelas bahwa ia sangat takut pada Yi Jinyun dari lubuk hatinya sehingga ia bahkan tidak menatap langsung Yi Jinyun. 3 gelas anggur, 5 jenis makanan. Lin Bai duduk di jamuan makan, mengobrol dengan para senior dan murid-murid unggulan dari wilayah Sekte Tujuh Malam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat bulan berada di tengah langit, hari sudah larut. Yi Tianen, tetua Sekte Tujuh Malam, sudah mabuk dan tertawa terbahak-bahak, teman kecil Lin Bai, kita bertemu hari ini, sudah larut sekali. Lin Bai berkata sambil tersenyum, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya, seorang junior, untuk mengenal para senior Sekte Tujuh Malam dan berkomunikasi dengan murid-murid unggulan Sekte Tujuh Malam. Hahaha, Yi Tianen tertawa dan memandang langit di luar jendela, sudah larut, kalau begitu aku pamit dulu. Selain itu, Yi Tianen menatap Yi Jinyun yang berada di sampingnya dan berkata, Jinyun, ini pertama kalinya aku datang ke ibu kota kekaisaran. Aku sudah lama mendengar bahwa ibu kota kekaisaran ramai dan sibuk siang dan malam. Aku benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Tapi kita tidak punya kenalan di ibu kota kekaisaran, dan kita tidak tahu tempat-tempat hiburan. Aku tidak tahu apakah Tuan Serigala punya waktu untuk mengajak Yi Jinyun jalan-jalan. Itu tidak terlalu mudah. Lin Bai merasa sedikit getir di hatinya. Tadi malam ketika dia mengajak Jiang Xuansu keluar, Nona Shen Xian langsung membunuhnya. Untungnya, Zhao Yuxi menggunakan trik cerdas untuk menyelamatkan Lin Bai, jika tidak Lin Bai mungkin benar-benar tidak bisa makan dan berjalan pergi. Terlebih lagi, Zhao Yuxi juga telah memperingatkan Lin Bai. Meskipun perjanjian pernikahannya dengan Nona Shen Xian adalah rencana Kaisar Chu untuk memperlambat pasukan,
dia tetaplah calon bibi dari kediaman Pangeran Hong di permukaan. Jadi Zhao Yuxi berharap Lin Bai akan menjaga posisinya dan tidak membuat terlalu banyak keributan, yang akan mempermalukan keluarga kerajaan dan kediaman Pangeran Hong. Jika Lin Bai dan Yi Jinyun berenang bersama lagi malam ini, jika kabar itu menyebar, pasti akan terjadi pertumpahan darah lagi. Yang terpenting adalah, Yi Jinyun masih mewakili wilayah Sekte Tujuh Malam. Melihat Lin Bai tidak menjawab, Yi Jinyun tersenyum mengerti, karena Tuan Serigala tidak bisa hadir malam ini, kita bisa membuat janji di hari lain. Lin Bai menghela napas lega, dan berkata kepada Yi Jinyun, ulang tahun Kaisar Chu akan segera tiba, dan ada banyak hal sepele yang harus saya kerjakan. Mengapa tidak menunggu sampai akhir ulang tahun Kaisar Chu, lalu saya akan mengajak Nona Yi Jinyun untuk bersenang-senang di ibu kota kekaisaran. Atau, saya telah mengatur beberapa murid Sekte Tianshui untuk menemani saya, dan mereka juga sangat familiar dengan ibu kota kekaisaran. Yi Jinyun tersenyum tenang, tidak perlu, seperti yang dikatakan Lord Wolf, mari kita berkumpul lagi setelah ulang tahun Kaisar Chu selesai. Lebih baik seperti ini. Lin Bai mengangguk, kalau begitu, saya pamit dulu. Lin Bai dan para pendekar Sekte Tujuh Malam meninggalkan gedung abadi dan kembali ke wisma masing-masing. Yi Gu awalnya ingin mengikuti Lin Bai kembali ke Sekte Tianshui, tetapi Yi Jinyun menatapnya dengan tatapan membunuh, dan Yi Gu sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya, menundukkan kepala, dan mengikuti Yi Jinyun ke Wisma Sekte Tujuh Malam. 6148. Aku sudah mengunjungi Sekte Ilahi Tujuh Malam kemarin, dan hari ini waktunya mengunjungi Gunung Wansheng. Bagus, ini yang terakhir. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil sakit kepala, dan meminta Qin Yao dan Qiao Mo untuk mengatur jamuan makan di Gunung Wansheng. Di malam hari, di ruang pribadi gedung abadi, lebih dari 20 pendekar dari Gunung Wansheng masuk dengan senyum di wajah mereka. Lin Bai memimpin murid-murid Sekte Tianshui untuk berdiri menyambut mereka. Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui, telah bertemu dengan semua senior dari Gunung Wansheng. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, para senior datang ke ibu kota kekaisaran sejak lama, dan generasi muda seharusnya sudah mengunjungi Sekte Mulia sejak lama, tetapi ada banyak hal sepele di ibu kota kekaisaran, jadi kunjungan itu tertunda. Hahaha, Tuan Serigala, Anda terlalu sopan. Seorang lelaki tua berjubah putih dan berambut putih yang dipimpin oleh Wan Shengshan berkata sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. Orang ini tampak tidak muda, tetapi ia memiliki rambut putih dan wajah seperti anak kecil, dengan sikap bak peri, seperti seorang ahli duniawi. Para pendekar Gunung Wansheng tidak sama dengan para pendekar dari wilayah lain. Para pendekar dari wilayah lain lebih seperti anak boros yang telah berkelana di sungai dan danau, sementara para pendekar Wan Shengshan lebih seperti master yang telah berkultivasi di luar dunia. Ada total lebih dari 20 pendekar yang menghadiri jamuan makan di Gunung Wansheng, termasuk 3 pendekar dari alam Daoguo Daluo, 11 pendekar dari alam Daoguo Tai, dan sisanya adalah murid-murid unggul Wan Shengshan. Semua pendekar Gunung Wansheng mengenakan jubah putih yang seragam. Baik mereka leluhur, tetua, atau murid biasa, mereka semua memiliki rasa kebebasan dan keanggunan orang-orang di luar alun-alun. Orang tua, Tetua Gunung Wansheng, Long Qiu. Tetua Gunung Wansheng menangkupkan tangannya dan memperkenalkan, orang-orang di samping saya ini adalah. Setelah perkenalan perlahan para tetua Gunung Wansheng, Lin Bai juga secara singkat mengenal para pendekar dalam perjalanan ke Gunung Wansheng. Inilah putra suci saya, Wang Zhengyang, dari Gunung Wansheng. Tetua Gunung Wansheng memperkenalkan seorang pemuda tampan berpakaian putih dan jubah putih di antara kerumunan. Tuan Serigala, saya sudah lama mendengar Anda terkenal. Putra suci Gunung Wansheng menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat, dengan senyum tipis di bibirnya, tetapi ada pesona jahat dalam senyumnya. Lin Bai mengamati orang ini lebih dekat, ia memiliki penampilan yang agung dan temperamen yang luar biasa, seperti seorang abadi yang diasingkan dari langit dan bumi, tetapi ia ternoda oleh aura fana, yang memberinya penampilan jahat dan menawan. Saudara Wang, Lin Bai menangkupkan tangannya sebagai balasan, duduklah dan mari kita bicara, generasi muda telah menyiapkan jamuan makan, mari kita mengobrol sambil makan. Lin Bai duduk bersama banyak prajurit di Gunung Wansheng, dan menara abadi mengantarkan makanan lesat. Mereka makan dan mengobrol tentang berbagai hal di dua wilayah utama. Kudengar Tuan Serigala menerima warisan pedang abadi King Lian. Long Qiu, tetua Gunung Wansheng, menatap Lin Bai dengan rasa ingin tahu. Ya, tapi aku tidak tahu apakah ini dianggap sebagai warisan. Semua orang tahu bahwa Lin Bai berlatih, kitab pedang King Lian, dan Lin Bai tidak berniat menyembunyikannya. Lagi pula, sekarang setelah tokoh tertinggi itu terungkap,
tidak masalah jika warisan pedang abadi King Lian terungkap. Tapi Lin Bai tidak tahu apakah ini warisan pedang abadi King Lian, karena Lin Bai hanya mendapatkan bab seni pedang King Lian, dan dia mendapatkan bab-bab selanjutnya berdasarkan pencerahannya. Apakah ini warisan? Atau, apakah ini pemahaman Lin Bai sendiri? Tetua Gunung Wansheng bertanya dengan penasaran, mengapa Tuan Serigala membuat pernyataan seperti itu. Lin Bai tersenyum kecut, karena aku hanya mendapatkan warisan ilmu pedang dari Dewa Pedang King Lian, dan bab-bab selanjutnya semuanya aku pahami sendiri. Aku menyadarinya sendiri. Wang Zhengyang, putra suci Gunung Wansheng, mengerutkan kening, dan menatap Lin Bai dengan heran. Begitu pernyataan ini keluar, ekspresi banyak tetua Wanshengshan yang hadir juga sedikit berubah, dan mereka menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Dia benar-benar menyadari keterampilan pedang lanjutan dari keterampilan pedang dasar Dewa Pedang King Lian. Ini terlalu sulit dipercaya, bukan? Mungkinkah ini warisan asli dari Dewa Pedang King Lian? Semua orang di gunung semua orang suci memiliki pemikiran yang berbeda. Tetua Gunung Wansheng tersenyum dan berkata, Tuan Lang benar-benar berbakat, tidak hanya memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam ilmu pedang. Hanya mengandalkan ilmu pedang dasar yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang King Lian, sungguh terpuji untuk menyimpulkan dan menyadari bab-bab ilmu pedang selanjutnya. Ia pertama-tama memuji Lin Bai, lalu berkata, di wilayah Gunung Wansheng, pernah ditemukan gua tempat pendekar pedang King Lian berlatih. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian di wilayah Gunung Wansheng, kami akhirnya menyimpulkan warisan pendekar pedang King Lian dari petunjuk yang ditinggalkan oleh pendekar pedang King Lian di dalam gua. Namun, seperti halnya warisan yang didapatkan Marquis Wolf, apa yang kami dapatkan juga hanya berupa fragmen. Lin Bai masih bertanya-tanya mengapa para tetua Gunung Wansheng tiba-tiba membahas warisan pedang abadi King Lian dengan Lin Bai. Ternyata ada juga warisan pedang abadi King Lian di wilayah Gunung Wansheng. Apakah ada juga warisan pedang abadi King Lian di wilayah Gunung Wansheng? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Tetua Gunung Wansheng tersenyum dan berkata, Tuan Serigala belum pernah ke wilayah Gunung Wansheng sejak ia datang ke alam iblis. Dia mungkin tidak banyak tahu tentang wilayah Gunung Wansheng di hari-hari biasa. Apakah Markis Serigala tahu mengapa wilayah Gunung Semua Orang Suci disebut Gunung Semua Orang Suci? Bukankah karena nama sekte Anda sehingga disebut Gunung Wansheng? Lin Bai memutar matanya tanpa berkata-kata dalam hatinya, tetapi di permukaan ia masih meminta nasihat dengan rendah hati, silakan minta para senior untuk menjelaskan. Tetua Gunung Wansheng berkata sambil tersenyum, semua wilayah dinamai berdasarkan sekte dan keluarga dari wilayah penguasa. Misalnya, negara Chu disebut wilayah negara Chu bagi dunia luar. Tapi wilayah Gunung Halloween kami berbeda. Tidak peduli sekte atau keluarga mana yang menguasai wilayah ini akan disebut wilayah Gunung Wansheng. Lin Bai sedikit terkejut ketika mendengar ini, mengapa? Tetua Gunung Wansheng tersenyum misterius, dan alih-alih menjawab langsung, ia malah bertanya, Tuan Serigala, tahukah Anda di mana warisan paling ortodoks berada di seluruh alam iblis? Lin Bai tampak tenang, dan tersenyum, mungkinkah itu wilayah Gunung Wansheng? Benar, Tetua Gunung Wansheng berkata dengan senyum puas, semua hal ini adalah cerita panjang. Tetua Gunung Wansheng menarik napas dalam-dalam, dan perlahan berkata kepada Lin Bai, jutaan tahun yang lalu, sumber daya dunia iblis tidak selangka sekarang. Ada banyak sekali giok abadi, dan juga banyak sekali urat giok abadi. Pada era itu, orang-orang yang cakap muncul dalam jumlah besar, dan mereka yang memiliki kekuatan supranatural yang hebat merajalela di dunia. Itu adalah kemakmuran seni bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alam iblis timur pada waktu itu tidak seperti alam iblis timur sekarang, yang terbagi menjadi wilayah-wilayah yang diperintah oleh 4 sekte yang makmur. Pada waktu itu, wilayah timur alam iblis berada dalam kekacauan, dan kekuatan supernatural besar saling bertarung tanpa henti. Apakah Marquis Wolf tahu, di wilayah timur alam iblis, di manakah kekuatan supernatural terhebat telah jatuh? Mendengar apa yang dikatakan tetua Gunung Wansheng, Lin Bai tersenyum. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti wilayah Gunung Wanshengmu. Kalau tidak, kau tidak akan menanyakan hal seperti itu. Apakah itu wilayah Gunung Wansheng? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Benar, tetua Gunung Wansheng mengangguk berulang kali, seluruh alam iblis timur, reruntuhan kuno, seluruh alam iblis timur termasuk dalam wilayah Gunung Wanshengku, yang memiliki wilayah terluas. Warisan ortodoks yang ditinggalkan oleh para pendahulu kuno itu juga yang terbanyak di Gunung Wanshengku. Bahkan negara Chu pun tidak bisa dibandingkan dengan kita. 6149.
Para tetua Gunung Wansheng perlahan menceritakan sejarah wilayah Gunung Wansheng. Lin Bai mendengarkan dengan sabar. Tetua Gunung Wansheng melanjutkan, ketika Dewa Pedang King Lian berkeliling dunia di dunia iblis, ia tinggal di wilayah Gunung Wansheng untuk sementara waktu. Meskipun tahun-tahun keberadaan Dewa Pedang King Lian tidak diketahui, menurut catatan Gunung Wansheng, Dewa Pedang King Lian memang berlatih di wilayah Gunung Wansheng untuk beberapa waktu. Dan kami memang menemukan gua tempat Dewa Pedang King Lian berlatih. Tetua Gunung Wansheng berkata perlahan, 90.000 tahun yang lalu, setelah kehancuran Istana Iblis Jeoyu, ketika sisa-sisa Istana Iblis Jeoyu sedang dimusnahkan, sebuah reruntuhan kuno secara tidak sengaja ditemukan di wilayah Gunung Wansheng. Reruntuhan kuno ini awalnya adalah gua yang ditinggalkan oleh makhluk gaib yang hebat, tetapi kami menemukan jejak kultivasi prajurit modern di dalamnya. Setelah bertahun-tahun penelitian, kami akhirnya menentukan bahwa orang yang memasuki gua ini di zaman modern adalah Dewa Pedang King Lian. Dan kami juga menemukan warisan ilmu pedang yang terkait dengan Dewa Pedang King Lian di gua ini. Tapi itu juga belum lengkap. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, namun meskipun apa yang kita dapatkan belum lengkap, itu seharusnya jauh lebih lengkap daripada yang didapatkan Tuan Serigala. Selain itu, Tuan Serigala sangat berbakat. Jika dia mendapatkan gua-gua lain milik Dewa Pedang King Lian dan warisan Taois, itu mungkin akan lebih bermanfaat bagi latihan pedang Tuan Serigala. Lin Bai perlahan mendengarkan kata-kata para tetua Wan Shengshan, dan dia juga memiliki pemikirannya sendiri di dalam hatinya. Sekarang pemahamannya tentang seni pedang King Lian telah mencapai titik buntu, dan dia masih belum mampu menembus tahap ketiga, niat pedang King Lian. Jika Lin Bai harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menyadari pencerahan itu, mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk memasuki tahap keempat ilmu pedang King Lian. Namun, jika dia bisa mendapatkan informasi dan berita lain tentang Dewa Pedang King Lian, itu mungkin akan lebih bermanfaat bagi Lin Bai untuk memahami seni pedang King Lian. Tetua Gunung Wansheng melanjutkan, jika Tuan Lang tidak tertarik pada warisan Dewa Pedang King Lian, ada banyak ahli pedang lain di wilayah Gunung Wansheng. Sebagai contoh, warisan Dewa Pedang Darah. Peri Pedang Darah. Lin Bai mengerutkan kening, dan menatap Tetua Wan Shengshan dengan bingung. Tetua Gunung Wansheng tersenyum dan menjelaskan, Gunung Wansheng kami pernah menemukan reruntuhan kuno di wilayah ini, dan menemukan pedang warisan dari tokoh supernatural yang hebat di dalamnya. Jurus pedang ini sangat ganas, dengan gerakan mematikan dan perubahan yang tak ada habisnya. Aku telah melihat jurus pedang Lord Wolf, dan itu seharusnya sangat cocok untuk warisan Peri Pedang Darah. Tetua Gunung Wansheng menghela napas pelan, sejak kami memperoleh warisan, pedang abadi darah, kami telah mencari pewarisnya, tetapi setelah bertahun-tahun, kami belum dapat menemukannya. Aku melihat Lord Lang di ibu kota kekaisaran hari ini. Jurus pedang ini akhirnya diwariskan. Setelah Lin Bai selesai mendengarkan, dia tetap diam, dengan senyum di wajahnya. Setelah tetua Wan Shengshan selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Menunggu sebentar. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan bertanya, senior telah banyak bercerita kepadaku, pastinya warisan, pedang abadi darah, atau warisan, pedang abadi King Lian, tidak mudah diperoleh. Itu wajar. Tetua Gunung Wansheng berkata sambil tersenyum, lagi pula, ini termasuk warisan ortodoks Gunung Wansheng saya. Tentu saja, tidak mungkin untuk mewariskannya kepada orang lain tanpa alasan. Jika Markis Wolf tertarik, mengapa tidak kembali ke Gunung Wansheng bersama kami setelah ulang tahun Kaisar Chu berakhir? Pada saat itu, semua warisan ortodoks di Gunung Wansheng akan dipilih secara acak oleh Tuan Wolf. Lin Bai menebak. Dengan benar, para tetua Gunung Wansheng mengatakan begitu banyak, hanya ingin menarik Lin Bai ke wilayah Gunung Wansheng. Lin Bai berkata, masalah ini sangat penting, dan sulit untuk mengambil keputusan di lain waktu. Itu wajar. Tetua Gunung Wansheng mengangguk berulang kali, tidak peduli kapan Tuan Wolf memikirkannya, gerbang Gunung Wansheng akan dibuka untuk Tuan Wolf. Terima kasih, senior. Lin Bai berterima kasih berulang kali, saya ingin menghormati senior. Lin Bai mengobrol dan minum bersama para pendekar dari wilayah Gunung Wansheng, dan jamuan makan berlangsung hingga tengah malam sebelum semua orang bubar dan pergi. Di depan gedung abadi, Lin Bai mengantar para pendekar Gunung Wansheng ke kereta rusa, lalu berjalan menuju istana Tian Suisong. Di dalam kereta rusa, Tetua Wan Shengshan dan Wang Zhengyang, putra suci Wan Shengshan, sedang duduk. Suasana di dalam kereta sangat mencekam, dan tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Zhengyang, setelah jamuan makan, kau belum mengucapkan sepatah kata pun. Tetua Wan Shengshan menatap Wang Zhengyang dan bertanya sambil tersenyum. Apakah Anda keberatan dengan perekrutan Lin Bai oleh sekte tersebut? Wang Zhengyang mencibir,
beraninya aku berpendapat, dia adalah sosok yang sangat arogan dengan penampilan yang luar biasa, dan aku hanyalah seorang prajurit biasa. Wajar jika sekte tidak ragu untuk menggunakan warisan Dewa Pedang King Lian dan warisan Dewa Pedang Darah untuk merekrutnya. Seharusnya begitu. Wang Zhengyang mengangkat tirai kereta dan melihat keluar. Ketika dia datang ke Gunung Wansheng, aku akan mengambil inisiatif untuk menduduki kursi putra suci Gunung Wansheng dan membiarkannya duduk. Tetua Wan Shengshan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Wang Zhengyang, dan semua orang bisa tahu bahwa dia diam-diam marah. Haha, Tetua Gunung Wansheng memutar janggutnya dan tersenyum, kau tidak perlu mengucapkan kata-kata marah seperti itu. Apa yang dikatakan orang tua itu hari ini hanyalah untuk menguji Lin Bai. Lagi pula, bahkan jika dia ingin pergi ke Gunung Wansheng, bagaimana mungkin negara Chu bersedia membiarkannya pergi? Bahkan jika dia benar-benar mempercayakan kendali negara Chu dan datang ke Gunung Wansheng, jika tidak ada godaan selama ratusan tahun, bagaimana kita bisa yakin bahwa dia benar-benar memuja Gunung Wansheng? Mendengar kata-kata tetua itu, raut wajah Wang Zhengyang sedikit membaik. Dia menatap tetua itu dan berkata, karena sekte tahu bahwa negara Chu tidak akan membiarkan Lin Bai pergi, mengapa sekte masih ingin merebut Lin Bai? Tetua Gunung Wansheng menghela napas pelan, pasti ada beberapa upaya, bukan? Lagi pula, membiarkan negara Chu mendapatkan Lin Bai jelas bukan hal yang baik bagi kita. Kita, Wang Zhengyang bertanya dengan curiga. Tetua Wan Shengshan tersenyum sedikit, ya, kita, Sekte Tujuh Malam, Wan Shengshan, dan Qitianzong tidak akan rela melihat Lin Bai dimiliki oleh negara Chu. 16 kekuatan puncak yang datang ke ibu kota kekaisaran kali ini, saya percaya mereka semua mencoba untuk merebut Lin Bai, tetapi mereka hanya mencoba. Mereka tahu bahwa orang-orang yang paling cemas pasti adalah prajurit dari alam iblis timur. Wang Zhengyang bertanya dengan penasaran, aku kurang mengerti. Tetua Gunung Wansheng tersenyum dan berkata kepada Wang Zhengyang, Zhengyang, izinkan aku memberimu contoh. Dahulu ada 4 orang yang semuanya ahli bela diri, dan kekuatan mereka seimbang. Keempat orang ini menjalankan bisnis mereka sendiri secara bersamaan. Meskipun mereka bertarung secara diam-diam, mereka hidup bersama secara harmonis di permukaan. Karena keempat orang ini tahu bahwa kekuatan mereka serupa, dan tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Mereka hanya bisa hidup berdampingan secara damai. Petik 2. Namun tiba-tiba suatu hari, salah satu dari mereka menemukan pedang yang tak tertandingi. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya kepada Wang Zhengyang, apakah menurutmu orang yang telah memperoleh pedang yang tak tertandingi ini masih bersedia hidup berdampingan secara damai dengan 3 orang lainnya? Ketika Wang Zhengyang mendengar kata-kata itu, raut wajahnya langsung menjadi serius. 6150. Saat jamuan makan antara Lin Bai dan Gunung Wansheng resmi berakhir, Lin Bai juga bertemu dengan semua pendekar dari 16 kekuatan terkuat di dunia iblis. Sekte dan kekuatan ini membuat janji temu dengan Lin Bai, tetapi mereka semua ingin merebut Lin Bai di bawah komando mereka. Sekte dan keluarga besar hampir kehabisan cara. Beberapa orang mengancam Lin Bai, seperti Nanjiang Chonggu. Beberapa orang menyenangkan Lin Bai, seperti Qitianzong dan lainnya. Beberapa orang menggunakan wanita cantik untuk memikat mereka, seperti Kie Shenzong dan sebagainya. Ada juga orang yang menggunakan sumber daya kultivasi untuk memikat mereka, seperti Gunung Wansheng. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai telah melihat banyak sekte dan cara kekuatan ini. Hari ini, Lin Bai datang ke Chen Wangfu dan bertemu dengan Yang Mulia Chen Wang. Saudara Lin, saya mendengar bahwa Anda sangat sibuk akhir-akhir ini. Dari 16 sekte yang makmur, Anda telah bertemu dengan 15 selain kerajaan Chu. Yang Mulia Chen Wang duduk di kursi pertama, menatap Lin Bai dengan senyum. Ia tidak marah pada Lin Bai karena hal ini, malah terlihat santai, dan bahkan bertanya syarat apa yang ditawarkan oleh 15 sekte makmur lainnya. Bagaimana, apakah kau tergoda oleh syarat yang ditawarkan oleh sekte lain? Lin Bai mengeluh dengan getir dalam hatinya, dan menggelengkan kepalanya berulang kali, hei, jangan mempermainkan saya, Yang Mulia. Sekte-sekte makmur ini mengundang saya ke jamuan makan satu persatu. Jika saya tidak bertemu mereka, saya tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Pangeran Chen tersenyum, itu wajar. Bahkan jika kau tidak menjamu mereka, mereka akan mengundangmu untuk bertemu. Lagi pula, tidak ada yang mau melepaskan Perdana Menteri tertinggi dengan mudah. Saya dengar, di antara 15 kekuatan besar, ada lebih dari 7 mak comblang yang ingin menjodohkanmu. Terlebih lagi, mereka tampaknya sangat bersedia menikahkan wanita cantik dan luar biasa di sekte itu denganmu sebagai istri, atau bahkan menjadi selir.
Menurut statistik Lin Bai sendiri, seperti yang dikatakan Yang Mulia Chen Wang, ada lebih dari 7 sekte yang ingin menikahi Lin Bai. Di antaranya adalah Sekte Ilahi Tujuh Malam. Ada 4 keluarga yang bersedia menggunakan warisan ortodoks untuk menarik Lin Bai. Adapun mereka yang mengancam dan mengintimidasi Lin Bai, ada 3. 2 keluarga yang tersisa tidak terlalu tulus, dan mereka tampaknya tidak ingin memenangkan hati Lin Bai, tetapi hanya ingin menjalin hubungan baik. Jangan bicarakan itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya, Yang Mulia meminta saya datang ke sini hari ini, apakah ada sesuatu yang ingin Anda atur? Memang ada yang harus dilakukan. Yang Mulia Chen Wang mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Ini adalah proses pada hari ulang tahun, silakan perhatikan baik-baik. Lin Bai menerima gulungan itu, membukanya, dan membacanya dengan saksama. Pada saat yang sama, Yang Mulia Chen Wang juga berkata perlahan, gulungan ini telah dikirim ke berbagai sekte dan keluarga. Pada gulungan itu, proses spesifiknya tertulis dengan sangat jelas. Ada banyak proses dan semuanya sangat rumit. Tetapi setelah Lin Bai membacanya dengan saksama, tidak banyak proses yang mengharuskan dia, putra suci Sekte Tianshui, dan Markis Serigala Negara Chu, untuk berpartisipasi. Di antara proses-proses tersebut, proses yang perlu dia ikuti adalah: pertama, mempersembahkan kurban kepada surga. Bahkan di dunia seni bela diri, negara Chu, yang berada di puncak dunia iblis, tidak dapat menghindari proses mempersembahkan kurban kepada surga. Tentu saja, mempersembahkan kurban kepada surga di negara Chu tidak sama dengan mempersembahkan kurban kepada surga di dunia fana. Persembahan kepada surga di negara Chu adalah untuk menghormati jalan surga. Di kota kekaisaran negara Chu, terdapat tempat khusus untuk mempersembahkan persembahan kepada surga. Pada hari ulang tahunnya, Kaisar Chu akan memimpin permaisuri, pejabat sipil dan militer untuk beribadah kepada surga. Pada saat yang sama, 15 kekuatan besar dan keluarga sekte terkemuka lainnya dari keluarga-keluarga utama juga diundang untuk menyaksikan upacara tersebut. Namun, ada batasan ketat mengenai jumlah orang yang mempersembahkan persembahan kepada surga. Hanya para pemimpin dan putra suci dari sekte-sekte utama yang berhak pergi ke tempat persembahan kepada surga. Kedua, pemujaan leluhur. Setelah persembahan kepada surga, Kaisar Chu akan pergi ke kuil leluhur untuk memberi penghormatan kepada leluhur Chu. Pada saat yang sama, kekuatan besar dan terkemuka lainnya juga akan diundang untuk menyaksikan upacara tersebut. Ketiga, dunia perburuan. Setelah pemujaan leluhur selesai, Kaisar Chu akan memerintahkan untuk membuka dunia perburuan, dan mengundang para pendekar yang datang ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun untuk pergi ke dunia perburuan untuk berburu alien. Ini bukan hanya masa kejayaan dan kekuatan-kekuatan teratas, tetapi kekuatan-kekuatan biasa lainnya juga akan menerima undangan. Misalnya, Sekte Iblis Abadi. Murid-murid Sekte Iblis Abadi tidak berhak untuk berpartisipasi dalam proses persembahan kurban kepada langit dan leluhur, jadi mereka akan langsung diundang ke dunia perburuan, menunggu dimulainya perburuan. Tidak ada batasan jumlah orang yang berburu di dunia perburuan. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam perburuan dapat berpartisipasi. Namun, dunia perburuan sangat berbahaya. Para pendekar yang memasuki dunia perburuan untuk berburu, hidup dan mati dengan risiko mereka sendiri. Sepanjang zaman, setiap kali dunia perburuan dibuka, selalu terjadi pertumpahan darah, bahkan putra suci yang ikut serta dalam perayaan ulang tahun Kaisar Chu pun tewas di dunia perburuan. Ini adalah puncak dari setiap perayaan ulang tahun Kaisar Chu, dan hampir semua pendekar yang ikut serta dalam perayaan tersebut datang ke dunia perburuan. Dunia perburuan berlangsung selama 1 bulan. Dalam batas waktu tersebut, semua pendekar dapat berburu dengan bebas di dunia perburuan. 3 dari mangsa yang diburu dapat dipilih secara acak dan dibawa pergi. Keempat, perjamuan. Setelah berburu selama 1 bulan di dunia perburuan, semua pendekar yang ikut serta dalam perburuan akan kembali ke istana dunia perburuan untuk menghadiri perjamuan malam terakhir Kaisar Chu. Dan Kaisar Chu juga akan secara resmi menyerahkan kekuasaan pada perjamuan tersebut, dan mewariskan posisi Kaisar Chu kepada putra mahkota, sementara ia akan mundur ke belakang layar dan berkonsentrasi pada peningkatan kultivasi seni bela diri. Proses perayaan ulang tahun Kaisar Chu sangat rumit. Lin Bai hanya peduli pada proses yang perlu dia ikuti, dan hanya ada 4 proses ini. Setelah membacanya, Lin Bai mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Mulia Chen Wang, hanya untuk mendengar beliau berkata, saya telah memutuskan untuk menyampaikan pengakuan Xia Jingzi kepada ayah saya di perjamuan.
Sekte dan kekuatan yang berpartisipasi dalam perjamuan malam itu bukan hanya kekuatan puncak dan terkuat, tetapi kekuatan biasa lainnya juga akan berpartisipasi. Menyampaikan pengakuan Xia Jingzi di perjamuan sama artinya dengan menyampaikan pengakuan ini di depan para pendekar dari seluruh dunia iblis. Pada saat itu, Kaisar Chu pasti sedang berada di puncak kejayaannya. Jika tidak ditangani dengan tegas, akan menjadi bahan tertawaan orang luar jika tersebar luas. Sederhananya, selama pengakuan Xia Jingzi disampaikan di perjamuan, pangeran ketiga tidak akan lagi ditakdirkan untuk menjadi Kaisar Chu, apapun yang terjadi. Ketiga pangeran kalah dalam perebutan tahta Kaisar Chu. Di antara banyak pangeran, hanya Yang Mulia Chen Wang yang paling cocok untuk menjadi Kaisar Chu. Itu yang terbaik. Lin Bai mengangguk setuju. Yang Mulia Chen Wang menarik napas dalam-dalam, dengan keseriusan yang tak terhapuskan di wajahnya, Saudara Lin, saya telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, dan ini bergantung pada hari ulang tahun saya 3 hari lagi. Lin Bai berkata, selama Yang Mulia Chen mempersiapkan diri dengan baik, pangeran ketiga pasti tidak akan bisa pulih. Yang Mulia Chen Wang berkata kepada Lin Bai, kebaikan Saudara Lin dan Tian Suizong, tentu akan saya ingat dalam hati saya. Lin Bai berkata dengan penuh syukur, kata-kata Yang Mulia sudah cukup. Setelah membahas beberapa detail tentang ulang tahun Kaisar Chu dengan Yang Mulia Pangeran Chen Wang, Lin Bai meninggalkan Istana Chen. Setelah meninggalkan Istana Pangeran Chen, Lin Bai langsung pergi ke Istana Pangeran Hong tanpa berhenti, dan berdiskusi lagi dengan Cao Yuxi. Setelah memastikan tidak ada celah besar, Lin Bai kembali ke istana dengan tenang. Selanjutnya, tinggal menunggu ulang tahun Kaisar Chu dimulai. Dalam perjalanan kembali ke istana, dengan bulan purnama yang terang benderang di atas kepalanya, Lin Bai memasang wajah sedih, apa yang sedang dilakukan Leng Xingguang? Mengapa dia belum datang ke ibu kota kekaisaran? Sudah lewat waktu yang ditentukan.